Oke, kita lanjutkan aja ya. Nah, kita boleh mulai rekam, boleh bebas sih sesuai menurut kakak udah oke gitu. Malam Kak Gita. Nah, oke ya, kita masuk lagi nih ke masa praaksara di Indonesia. Sebelumnya kita kan udah belajar bagaimana sih masa praaksara secara geologis ya dari pembentukan muka bumi kemarin. Coba masih ingat nggak kayak apa aja sih dari mulai bumi yang masih panas banget sampai udah munculnya manusia zaman-zamannya? Yang pertama arkaikum yang pas masih panas, terus ada mesozoikum. Oke. Itu Enggak deh, kayaknya paleo dulu. Paleozoikum. Terus ada mesozoikum sama neozoikum. Neozoikum dibagi jadi dua, tersier sama kuarter. Oke, good. Nah, sekarang kita bakal masuk ke periodisasi berdasarkan arkeologis ataupun peninggalan sejarahnya. Jadi ya, praaksara sendiri itu apa sih? Gitu. Kemarin kita udah ngebahas sedikit. Nah, di sini kita bahas lanjutan praaksara. Dibagi menjadi dua kata. Yang itu adalah pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Masa praaksara berarti manusia masih sekali mengenal yang namanya tulisan, bahkan huruf ataupun hanya bisa menggambar. Nah, untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Oke, masa praaksara berlangsung sejak adanya kehidupan manusia sampai manusia mulai mengenal tulisan. Oh ya, suara kakak terdengar jelas kan, Kia? Terdengar jelas. Oke. Oke. Nah, secara arkeologis, tapi ini di zaman batu ya. Karena dibagi dua nih, ada zaman batu dan zaman logam. Pertama-tama kita masuk dulu ke zaman batu. Sebenarnya sebutannya masih mirip dengan secara geologis ataupun pembentukan muka bumi. Sama-sama ada kata-kata paleo, meso, neo. Yang masing-masing artinya dari paleo itu tua, meso itu tengah, dan neo itu baru ataupun muda. Nah, di sini ditambahkan litikum yang artinya batu. Jadi, mengartikan setiap zaman ini adalah zaman batu. Bedanya, kalau misalnya di zaman arkeologis zaman batu, ada yang namanya zaman batu besar ataupun megalitikum. Siap. Oke, lalu nah, kita masuk dulu ke zaman batu besar ya, atau yang disebut paleolitikum. Zaman batu besar atau batu tua, yaitu paleolitikum, itu ciri khasnya adalah zaman batu yang masih menggunakan batu yang sangat besar dan masih kasar. Contohnya gini, ini kan transisi dari zaman Neozoikum, yang buminya masih sangat bagus alamnya. Baru muncullah manusia di zaman Neozoikum. Lalu manusia pun memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya. Makanya ini disebut zaman batu tua atau pertama kali manusia muncul. Kayak gitu. Gimana sih cara manusia memanfaatkan alam sekitarnya? Biasanya nih untuk makan, manusia akan berburu makanannya. Sama manusia kira-kira ngapain lagi sih kalau di zaman batu tua? Mereka kan dulu masih kayak apa ya? Mereka
belum bercocok tanam gitu. Jadi kayaknya mereka berpindah-pindah tempat gitu nggak sih? Kayak belum menetap di satu tempat doang. Oke, bagus. Boleh kayak. Kenapa? Betul, mereka tuh berpindah-pindah. Terus kenapa sih alasannya mereka berpindah? Nah, tadi karena mereka itu kan sangat sama alam. Contohnya misalnya kayak dulu manusia purba tinggalnya di Bandung gitu ya. Tumbuhannya masih banyak. Terus hewan-hewannya masih banyak. Suatu saat sudah habis gitu tumbuhannya, wah, mereka kan belum bisa cocok tanam tadi. Nah, akhirnya karena sudah habis, nggak ada bahan buruan, nggak ada makanan lagi, tumbuh-tumbuhannya gitu, buah-buahannya habis. Mereka akhirnya pindah mencari tempat kira-kira alamnya itu lebih bagus, yang makanannya hewan buruan sama buah-buahan masih banyak, kayak gitu. Dia bilang juga di sini kan, mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Jadi manusia saat zaman purba masih sangat mengembara alam. Oke, nah itu kan kalau misalnya mereka udah menemukan makanannya berupa buruan sama biji-bijian atau sayuran. Lalu kalau mereka mau berburu, kira-kira mereka pakai apa ya? Kan mereka masih di zaman batu tua nih. Batunya itu masih relatif besar dan kasar tadi kan, ciri khas di zaman batu tua. Lalu mereka itu menemukan batu-batu yang memang masih batu asalnya, batu awal gitu. Masih batu bulat, contohnya kayak batu aja. Batu yang besar atau batu yang hanya seukuran masih bisa lah dipegang sama manusia purba. Untuk apa? Untuk berburu makanannya. Contohnya misalnya melemparkan batu saat berburu kayak gitu agar hewan buruannya itu bisa ditangkap. Terus saat mereka mengelola makanannya gimana gitu kan belum ada pisau zaman dulu, benar gak? Iya, belum. Nah, ternyata mereka itu memecahkan batu-batu tadi. Batu-batu bulat itu disebut bimbas. Nah, lalu pecahannya disebut dengan alat serpi. Cara memecahkannya mereka pun juga masih sangat bisa dibilang masih sangat tradisional. Caranya bisa dengan membenturkan satu akhirnya pecah, bisa dilemparkan ke tanah atau di dinding, pohon dan sebagainya. Yang menghasilkan nanti batunya lebih kecil dan lebih runcing. Nah, saat sudah dapat alat serpi itu yang baru deh bisa mereka menguliti hewan-hewannya misalnya, memisahkan antara daging sama kulitnya. Nah, kulitnya nanti dibuat jadi pakaian sama mereka. Itu dia. Lalu ada apa lagi sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya ini kalau di Indonesia ada dua kelompok besar, namanya kebudayaan Pacitan dan kebudayaan